Bab 1086. Rocco Ortiz dengan marah memelototi Harvey York dan menjawab. Apakah karena pria ini? Apakah dia alasan mengapa kau tidak ingin menjadi bintang? Aku memberitahumu, nak. Jika pakaianmu tidak mencapai $15, kau tidak layak untuk wanita kelas atas seperti ini. Jika kita kehilangan seorang superstar internasional di negara H karena keegoisanmu, kau akan dikutuk oleh sejarah. Harvey tidak bisa menahan tawanya setelah mendengar pidato lurus Rocco. Orang ini menarik. Apakah dia tidak malu setelah menyemburkan omong kosong seperti ini? Harvey tidak terlalu peduli dengan Rocco saat ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Yvonne Xavier dan berkata, "Ayo, kita pergi mencari makanan. Restoran di depan kita terlihat bagus." "Tentu." Yvonne dengan malu-malu menganggukkan kepalanya, lalu memegang tangan Harvey dan pergi. Mata Rocco menunjukkan sedikit kesal setelah melihat Harvey dan Yvonne berdiri dan pergi, mengabaikannya. Kapan dia pernah mengalami penolakan dan penghinaan seperti itu di Hong Kong? Rocco ingin mencekik Harvey sampai mati saat ini. Setelah beberapa saat melotot mengancam Harvey dan punggung Yvonne, dia kemudian menelepon seseorang. "Halo, Prince, ini aku, Rocco. Aku melihat seorang wanita luar biasa hari ini di jalan komersial. Dia akan sangat cocok dengan seleramu." "Ya. Aku akan segera mengirimimu gambar." Segera, Rocco mengirimkan foto-foto Yvonne yang dia ambil secara mewah. Chris Leo dari keluarga Leo di Hong Kong menyalakan ponselnya dan melihat foto-foto yang dikirimkan kepadanya. Ekspresinya kemudian berubah drastis dalam sekejap. Yvonne Xavier. Chris telah bertemu Yvonne ketika dia melamar keluarganya. Dan di dalam hatinya, Yvonne sudah menjadi wanitanya. Tapi dia tidak berpikir bahwa Yvonne sedang berjalan bergandengan tangan dengan pria lain di foto itu. Dan dia juga mengenal pria itu. Harvey York. Cucu menantu keluarga Yates, Harvey York. Menarik, menantu laki-laki yang menumpang akan berani menantangku untuk seorang wanita. Tidak heran dia berani mengancamku di bandara terakhir kali. Itu semua untuk Yvonne. Wajah Chris telah mengeluarkan seringai. Dia bahkan akan meminta para pangeran Claude, Robbins, dan keluarga kelas 1 lainnya untuk melamar Yvonne, hanya untuk membuat keluarga Xavier menjalani pilihan mereka dan akhirnya menjadikan Yvonne miliknya. Itu adalah salah satu tujuannya di Bakwood untuk menikah dengan keluarga Xavier. Tapi beraninya menantu laki-laki yang menumpang menyentuh istrinya. Pada saat ini, hati Chris sedingin es. Setelah beberapa saat, telepon Rocco berdering. "Ikuti mereka, jangan sampai kehilangan jejak. Aku akan segera ke sana." Di sisi lain telepon, Rocco duduk di sudut sebuah restoran barat. Dia memelototi Harvey dan Yvonne tidak jauh darinya, lalu dengan tenang menjawab. "Yakinlah, Prince. Pasangan menjijikkan ini tidak bisa lepas darimu." Setelah beberapa saat, Harvey dan Yvonne tiba-tiba menyadari bahwa semua pelanggan restoran telah pergi. Bahkan stafnya hampir semuanya pergi. Dan staf yang tersisa menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Di bawah mata staf, setidaknya lusinan pejuang yang mengenakan jas hitam berjalan masuk pada saat ini. Setelah beberapa saat, siluet kemudian perlahan berjalan masuk. Aura orang itu kuat. Hanya dengan berjalan, para petarung dan staf di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk ke arahnya. Orang itu tidak lain adalah Chris Leo dari keluarga Leo di Hong Kong. Bab 1087. Aman seperti Chris Leo tidak perlu menonjolkan identitasnya dengan barang-barang mewah sama sekali. Jas yang ia kenakan dirancang dan dijahit oleh desainer kelas atas Italia. Jam tangan di pergelangan tangannya juga merupakan produk kelas atas. Harganya $150 juta, terbatas di seluruh dunia. Aman untuk mengatakan bahwa tidak ada orang biasa yang akan melihat betapa luar biasanya hal-hal yang dia kenakan, tetapi orang yang lebih berpengetahuan akan melihatnya. Bukan hanya orang biasa. Bahkan keluarga kelas 1 atau 2 perlu berjuang seumur hidup mereka hanya untuk mendapatkan pakaian ini. Dan meskipun keluarga Leo bukan salah satu dari 10 keluarga teratas, ada perbedaan kecil di antara mereka.
Jika karakter besar seperti ini muncul, bukan hanya Komandan Pertama Bakwood, tetapi bahkan Komandan Pertama Southlight, Sheldon Xavier perlu memberi penghormatan. Pada saat ini, Chris segera mengabaikan Harvey dan berjalan ke arah Yvonne sambil tersenyum. Bukankah kamu, Nona Xavier? Mengapa kamu tidak meneleponku dan memberitahuku bahwa kamu akan makan di tempatku? Jika para pelayan ini memperlakukanmu dengan buruk, bukankah itu dosa? Itu kamu, Chris. Tatapan Yvonne sedikit berubah setelah melihat Chris masuk. Wajar jika Yvonne tahu siapa Chris. Bagaimanapun, dialah yang memimpin lamaran untuk keluarga Xavier. Dan menurut Xavier's of Walsing, Yvonne harus menikahi Chris. Harvey sudah pernah bertemu dengan Xavier's of Walsing sebelumnya di Black Tea Diner. Tapi kedua belah pihak pergi dengan kondisi yang buruk. Dan setelah kejadian itu, Chris sudah beberapa kali muncul di depan pintu Yvonne. Itulah mengapa bagi Pangeran Leo, Yvonne sedikit mengganggu. Apa? Dari raut wajahmu, kamu terlihat sangat tidak puas dengan makanannya. Chris tersenyum, lalu membuat seseorang memanggil koki restoran barat dengan tepukan tangannya. Tamparan. Pada saat berikutnya, dia menamparkan wajah koki dan dengan dingin berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang sedang makan adalah Nona Yvonne, tunanganku? Apa gunanya seorang pelayan jika kamu bahkan tidak bisa melayani calon ratunya? Bawa dia pergi, dan pukul dia." Segera, dua pejuang segera menyeret koki, yang bahkan tidak berani memohon belas kasihan, ke kamar kecil. Setelah beberapa saat, tangisan kesakitan bergema di latar belakang. Chris kemudian tersenyum sambil menatap Harvey dan berkata, "Semua orang adalah tamu jika mereka tiba di sini. Karena kami adalah tamu di wilayahku, aku harus memperlakukanmu dengan baik sebagai penguasa tempat ini. Bagaimana kamu ingin mengakhiri hari ini? Katakan padaku, dan mungkin aku akan memberimu pilihan." Chris menunjukkan senyum tipis seolah-olah dia adalah pangeran yang sopan dan lembut. Ekspresi Yvonne berubah. Dia tahu bahwa Harvey kuat. Tapi keluarga Leo bukanlah keluarga yang bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Niall Robbins. Jika Harvey harus menghadapi Leo, maka konsekuensinya akan mengerikan. Sebelum Harvey bisa membuka mulutnya, Yvonne sudah berdiri dan menatap tajam ke arah Chris. "Pangeran Leo, berapa kali aku harus mengulanginya? Aku sudah menyuruhmu untuk menyerah. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati." Chris menunjukkan senyum berbahaya setelah mendengar kata-katanya. "Yvonne, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku memberimu kesempatan di sini? Kamu harus tahu bahwa perjodohan kita bukan karena pengaturan kita. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk menyatukan Xaveri dari Walsing dan Leo dari Hong Kong." Bab 1088. Dan kamu berparade dengan seorang pria di luar saat kita sedang berdiskusi tentang pernikahan. Dan jika aku meminta pernyataan yang adil dari Xavier, pria ini mungkin harus mati untuk itu kan? Chris Leo menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia memandang Harvey York dengan penuh kebencian. Di masa lalu, dia tidak ingin berdebat dengan Harvey, si kutu busuk. Tetapi ketika serangga itu tepat di depannya, dia perlu mengambil tindakan sendiri. Setelah mendengarkan kata-katanya, wajah Yvonne kehilangan semua warna. Dia tahu betul kemampuan Xavier dari Walsing. Jika Leo pergi ke depan pintu Xavier, keluarga pasti akan mengambil tindakan terhadap Harvey, bahkan jika itu hanya untuk kebanggaan. Dan bisakah Harvey, mantan instruktur kepala pensiunan, benar-benar dapat menangani dua keluarga papan atas? Terutama Xavier dari Walsing, mereka adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Tanpa pikir panjang, Yvonne menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka mulutnya. "Chris Leo, situasi kita tidak ada hubungannya dengan orang lain. Itu adalah pilihanku sendiri apakah aku menikahimu atau tidak. Jika kau seorang pria sejati, maka jangan menyeret orang lain ke dalam ini. Bagaimana jika aku tidak?" Chris tersenyum tipis. Yvonne memelototi Chris untuk waktu yang lama, lalu dengan tenang berkata, "CEO, kamu harus pergi. Aku bisa menangani ini sendiri." Harvey tertawa kecil.
Dia berdiri dan menepuk kepala Yvonne. Kamu bodoh, apa yang kamu pikirkan? Bukankah aku baru saja memberitahumu? Jika orang mencoba untuk mendapatkanmu, mereka harus berjalan di atas mayatku. Chris memelototi Harvey dengan dingin. Di matanya, kutu busuk hanya mencari kematiannya. Pada saat ini, Rocco kemudian berjalan keluar dari sudut restoran dan dengan hormat membungkuk. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Pangeran, pria ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak menatap matamu. Tapi bagimu untuk menangani masalah ini berlebihan. Aku akan menangani kentang goreng kecil seperti ini untukmu. Dia tidak layak bagimu untuk mengotori tanganmu." Chris memandang Rocco dan tertawa dingin. "Baiklah. Tangani dengan rapi dan jangan tinggalkan barang bukti. Tidak ada yang bisa menyentuh wanitaku, tetapi aku ingin dia melihat pria yang merangkak keluar dari sini seperti anjing liar." Chris berbalik dan pergi setelah pidatonya. Di matanya, kutu busuk, Harvey, memang tidak layak untuk dia ambil tindakan. Dan para petarung yang mengenakan jas dan staf memandang Harvey seolah dia sudah mati pada saat itu. Di Hong Kong, tidak ada yang berani memprovokasi Chris karena semua orang yang melakukannya akan berakhir buruk. Di mata bawahan, Chris adalah seorang raja. Tidak ada yang berani melanggar kehendaknya. Menantu laki-laki yang tinggal di sana sedang mencari kematiannya. Ketika Chris akhirnya pergi, Rocco kemudian berjalan ke arah Harvey dan berkata dengan dingin. "Bajingan, Pangeran Leo sudah memberi perintah. Bangun, dan mulailah merangkak keluar dari restoran seperti anjing." Dengan dukungan dari para petarung di belakangnya, Rocco bahkan tidak menatap Harvey saat itu. Dia adalah manajer umum perusahaan televisi dan film Leo Hong Kong. Orang-orang akan memanjakannya kemanapun dia pergi. Gelandangan itu mencari kematiannya dengan tidak memberi hormat. Ekspresi Harvey sedingin es, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Rocco tidak layak berbicara dengannya. Rocco tampak marah. Setelah melihat Harvey bahkan tidak mengedipkan matanya, dia dengan keras mengambil teko teh di atas meja dan menuangkannya ke tubuh Harvey. "Apakah kamu tidak mengerti bahasa Inggris? Aku bilang merangkak. Apakah kamu tuli?" Para pejuang dan staf semua tertawa terbahak-bahak setelah melihat pemandangan itu. Di mata mereka, pria yang tidak tahu apa-apa ini ditakdirkan untuk merangkak keluar dari sana hari itu. Bab 1089. Harvey York akhirnya melihat ke arah Rocco Ortiz dan kemudian dengan tenang. "Aku sedang tidak ingin meremukkan ikan kecil sepertimu. Sementara aku masih dalam suasana hati yang baik, kau harus merangkak keluar dari sini, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika tidak, aku dapat menjaminmu bahwa kau bahkan tidak perlu makan selama sisa hidupmu." Dia tidak akan berhenti sampai dia mengejutkan orang dengan kata-katanya. Harvey tidak hanya tidak menyerah, dia bahkan berani mengatakan sesuatu seperti ini, membuat seluruh kerumunan kaget. Setelah hampir 1 menit berhenti total, semua orang kemudian kembali sadar. "Hahaha, dari mana datangnya si pemarah ini? Kau tahu bahwa perwakilan Ortiz mewakili Pangeran Leo kan? Jika dia meminta maaf kepadamu, apakah kamu berani menerimanya? Ya, siapa kau sebenarnya? Karena Pangeran Leo memberi perintah, kau harus merangkak keluar dari sini hari ini. Jika tidak, kami akan menunjukkan jalan keluar." Staf dan pejuang semuanya adalah bawahan keluarga Leo dari Hong Kong. Alih-alih malu, mereka justru sangat bangga saat memihak pelaku kejahatan. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan untuk memanjakan Chris dan Rocco? Yvonne Xavier, di samping, menghela napas. Dia tahu bahwa perselisihan hari itu tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang itu tidak tahu betapa menakutkannya Cheonya. Mereka mencari kematian mereka dengan bersikap begitu arogan di depan Cheonya. Rocco meledak dalam kemarahan setelah mendengar bahwa dia harus merangkak keluar dari restoran sebagai gantinya. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya untuk menamparkan wajah Harvey. Tapi di detik berikutnya, tangan Harvey keluar seperti kilat, segera menangkap pergelangan tangan Rocco dan memelintirnya dengan keras. Bang! Pada saat yang sama, Harvey menendang tepat di perut Rocco. Ah!
Ratapan kesakitan bergema di seluruh ruangan. Terus terang, Roko hanyalah seorang sarjana yang lemah. Dia sudah lelah sendiri karena wanita dan anggur. Bagaimana dia bisa menahan rasa sakit saat ini? Dia segera berlutut di depan Harvey. Tamparan. Harvey kemudian mencengkeram kerah Roko dan menamparkan wajahnya. Tapi satu tamparan sudah cukup untuk membuat Roko berguling-guling di tanah tanpa henti. Dia terus bergerak-gerak di lantai terus-menerus. Semua petarung yang mengenakan jas hitam akhirnya sadar. Sombongnya sekali. Kau berani memukul perwakilan Ortiz. Kau mau mati. Semua petarung berteriak sambil bergegas menuju Harvey. Bang bang bang. Harvey membuang pukulannya seperti kilat. Para pejuang semua terbaring di tanah, meratap tidak lama kemudian, tidak mampu berdiri kembali. Staf di samping semua memandang Harvey dengan luar biasa. Apakah pria ini bahkan manusia? Semua petarung yang tinggi dan kuat bahkan tidak mampu bertahan melawan Harvey. Dan Roko, yang menangis beberapa saat yang lalu, sekarang gemetar ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Harvey kemudian berjongkok dan dengan tenang berkata, "Sudah kubilang tadi. Karena kau tidak mau mendengarkan, maka kau tidak perlu makan selama sisa hidupmu." Harvey kemudian memberikan 2 tamparan di wajah Roko setelah pidatonya. Wajah Roko bengkak seperti babi setelah dipukuli waktu itu. Mulut penuh gigi dimuntahkan. Tepat ketika Harvey melepaskan Roko, dia hanya bisa mengeluarkan isakan pelan, bahkan tidak bisa meratap saat itu. Pemandangan itu membuat staf tercengang. Tidak ada yang berani menghalangi jalan Harvey dan Yvonne ketika mereka keluar dari restoran. Tapi Yvonne khawatir. Dia tahu bahwa Harvey kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia sekuat ini. Karena Roko telah dipukuli sampai titik ini, Chris tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu dengan mudah. Harvey ditakdirkan untuk melawan keluarga Leo dari Hong Kong. Bab 1090. Setelah ekspresi Yvonne Xavier berubah sejenak, dia kemudian berbisik. CEO, saya akan pergi meminta kakek saya untuk muncul dan menengahi perselisihan untuk kita. Harvey York tersenyum. Mengapa menengahi perselisihan? Jika Chris Leo tidak melarikan diri lebih awal, aku dapat menjamin bahwa dia tidak akan perlu makan selama sisa hidupnya. Yvonne menghela napas, tidak tahu harus berkata apa saat itu. Setelah Harvey mengirim Yvonne pulang, dia pergi dengan tenang dan tiba di kediaman Xavier. Kakek, sesuatu terjadi. Tolong bantu Harvey. Dari semua orang di Southlight, hanya kamu yang bisa membantunya sekarang. Suara Yvonne berlutut di depan Sheldon Xavier bisa terdengar. Yvonne tidak pernah goyah bahkan untuk urusannya, tetapi dia tidak ingin Harvey memprovokasi keluarga Leo dan keluarga Xavier pada saat yang sama hanya karena dia. Terutama Xavier dari Walsing. Yvonne adalah bagian dari keluarga, jadi dia tahu betul betapa menakutkannya kemampuan Xavier dari Walsing. Bahkan jika Harvey adalah kepala instruktur SWAT camp, dia sudah pensiun. Dalam pikiran Yvonne, Harvey mungkin brilian, tetapi dia hanya CEO Sky Corporation saat itu. Dan perusahaan seperti ini memang terlihat sangat besar di mata orang biasa, tetapi Xavier dari Walsing dan Leo tidak akan memperhatikan perusahaan itu. Yvonne, kamu akan berlutut untuk orang luar. Sheldon tercengang. Yvonne, apa gunanya bajingan itu? Apakah layak bagimu untuk melakukan ini? Bahkan jika dia memiliki sedikit bakat, dia hanyalah kentut di udara di mata Xavier. Tidak bisakah kamu menikahi Pangeran Leo saja? Kamu mempermalukan Xavier dengan melakukan ini. Semua Xavier menatap Yvonne, yang sedang berlutut, dengan tatapan dingin. Di mata mereka, Yvonne benar-benar mempermalukan Xavier. Sheldon kemudian mengerutkan kening. Apa yang terjadi di sini? Beritahu aku semuanya. Yvonne mengatakan yang sebenarnya. Harvey memprovokasi Chris, lalu melumpuhkan bawahannya yang terpercaya. Yvonne memberi tahu semua orang apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi di Hotel W. Situasinya terlalu besar. Apa? Harvey menyinggung keluarga Leo sampai saat ini. Petik 2. Sheldon benar-benar terkejut.
Dia tahu identitas sebenarnya Harvey, tetapi masalahnya adalah dia tahu kemampuan yang dimiliki Leo dan Xavier dari Wolsing. Tidak peduli seberapa kuat Harvey, dia hanyalah satu orang. Apa gunanya dia melawan Leo dan Xavier dari Wolsing? Bahkan sebagai kepala instruktur SWAT Camp, bisakah dia bertahan melawan dua keluarga papan atas secara bersamaan? Kakek, tolong pikirkan solusinya. Kamu harus memiliki beberapa ide untuk memecahkan masalah ini. Tolong beritahu Xavier dari Wolsing bahwa Harvey tidak ada hubungannya dengan urusan hari ini. Itu semua salahku. Yvonne menjelaskan dengan cepat. Sheldon tiba-tiba berubah ekspresi, lalu menggelengkan kepalanya. Yvonne, kamu harus tahu bahwa aku tidak memiliki banyak pengaruh untuk berbicara di antara keluarga Xavier dari Wolsing. Tidak ada yang akan memperhatikan bahkan jika aku pergi ke sana dan memohon. Kakek, tolong. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Tolonglah. Yvonne memeluk kaki Sheldon sambil memohon dengan getir. Jika kamu bisa membantunya, aku akan menerima syarat apapun yang kamu minta dariku. Setelah mendengar kata-kata itu, Sheldon kemudian terdiam sejenak. Apakah kau yakin akan menerima syarat apapun? Jika kau setuju untuk menikah dengan Pangeran Leo, aku memiliki keyakinan bahwa aku akan dapat menyelesaikan masalah ini untukmu. Hati Yvonne menjadi dingin. Dia tidak berpikir bahwa kakeknya akan memaksanya untuk menikahi Chris bahkan sampai saat ini.